Sebelum melanjutkan tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Halo, selamat siang, Seba. Selamat siang. Lagi santai ya, sepertinya ya. Ya lumayan. Lagi corona begini sibuk apa sekarang? Kebetulan sih kerjaan pasti ada aja ya, karena gimana pun juga kan kita harus bisa beraktivitas, jadi mencari peluang, kesempatan atau mempersiapkan buat kedepannya. Jadi ya untuk sementara ini mungkin kerjaan memang nggak terlalu banyak, tapi kan tetap kita harus positif ya. Kalau saya sih personally, ini akan berakhir. Pada akhirnya harus berakhir lah, menurut pikiran saya. Jadi saya mempersiapkan beberapa desain yang untuk kedepannya, mungkin for the next season. Jadinya ya udah, saya sama tim lagi bikin sampel, lagi bikin trial. Ya, karena desain itu kan gimana pun juga kan pasti ada trial and error. Juga kita harus persiapkan lebih matang lagi aja dengan banyak waktu seperti ini. Oke. Ngomong tentang fashion designer ini, dan saya kebetulan juga penggemar produknya, suka mengikuti perkembangan fashionnya dari Oseba ya. Mewah banget, elegan, berkelas ya. Aduh, bisa aja. Biasa aja. Dan glamor banget mungkin beberapa saya lihat. Kalau boleh tahu cerita dong awal terjun ke dunia fashion. Yang saya tahu sih, saya memang dari awal tuh memang saya udah menyukai dunia fashion ya, tapi mungkin pada saat itu mungkin saya terlalu muda dan terlalu kecil untuk mengerti apa kata-kata fashion itu sendiri. Saya hanya melihat bahwa saya menyukai ketika orang itu berdandan atau berpakaian, atau mereka make up, atau mereka menggunakan atau menstyling dirinya mereka. Ketika mereka selesai kok bukan hanya penampilannya aja yang berbeda, tapi yang saya lihat adalah lebih ke karakternya. Jadi kebetulan saya adalah anak paling kecil dari 7 bersaudara, di mana saya mempunyai 2 kakak wanita yang cukup dekat dengan saya, dan juga ibu yang cukup memang lumayan terlente. Jadi ketika mereka kalau mau ke undangan, mereka ke salon, mereka berdandan, setelah ready to go, itu saya melihat bukan hanya penampilannya, tapi karakter orangnya pun berbeda. Kayak apa ya, mereka tuh become so happy. Maybe because they feel, mereka tuh merasa lebih confident, merasa lebih nyaman dengan penampilan mereka, lebih pede lah. Jadi saya melihat kenapa ya, padahal kan itu just kamuflas gitu loh. Saya nggak mengerti kata-kata fashion, mungkin terlalu muda. Saya baru umur 9 tahun, 10 tahun, jadi nggak mengerti what is the meaning of the fashion itself. Nah, enggak ada keinginan buat dress up mereka gitu? Iya, enggak. Saya jadi ketika melihat mereka tuh kalau selesai dandan dan ready to go untuk keundangan atau ke sebuah acara, mereka tuh berubah. Entah itu memang rambutnya, bajunya, dandanannya, tapi itu semua kan hanya bagian depan aja ya. Tapi kok ternyata merefleksikan ke karakternya juga. Itu yang membuat saya jadi menarik. Benar. Jadi kenapa orang tuh bisa berubah, bukan hanya penampilan depannya aja, tapi dalamnya juga jadi berubah. Karena sedangkan kalau mereka ada salah satu yang nggak pede dengan salah satu, mungkin memakai gaunnya kurang mantep di mereka sendiri, mereka tuh kayak kehilangan confidence gitu loh. Jadi kayaknya rada-rada bad mood. Nah, itu yang membuat saya jadi bingung, kenapa padahal bagi saya di mata saya udah cantik-cantik aja, mereka udah rapi-rapi aja, kenapa masih cembetut-cembetut atau kayaknya gimana gitu kan. Wanita kan sering gitu kan, jadi suka ganti-ganti baju gitu. Benar. Emang fashion mencerminkan pribadi dan intelektual juga sih sebenarnya. Betul. Bagi saya sih pada awalnya itu yang membuat akhirnya saya menjadi penasaran dan akhirnya ya udah saya coba mendalaminya. Ya akhirnya saya ketika di bangku SMP 3 akhir itu saya masuk di Sekolah Sultan Bediarjo. Dan setelah lulus SMA saya lanjutkan lagi di FIDM, Fashion Design and Merchandising di LA. Nah setelah lulus dari sana saya lanjutkan lagi di Milan di Instituto Marangoni. Ya jadi ya udah, setelah itu saya balik bersama Christina untuk membuka label kita yang secara ya saya juga kan dari SMA udah
mendalami ilmu fashion ini di luar negeri, tapi juga begitu pulang ke tanah air kan saya nggak kenal siapa-siapa dan siapa yang kenal saya. Jadi saya juga bersama Christina gitu coba meniti karir dengan label Sebastian Gunawan. Gitu. Jadi kita coba-coba untuk memulai dengan label kita lah istilahnya. Itu tahun kapan? Itu 91 ya. Oh, oke. Langsung ke dress party? Iya, karena pada saat itu kan ya memang kebetulan sebenarnya dibilang party yang sampai glamorous yang dengan payet dengan kristal tuh pada awalnya sih kita berdua ya, karena label ini dibangun oleh saya sama Christina. Jadi kita berdua tuh nggak terlalu yang melihat terlalu sampai detail dengan kristal, dengan payet, dengan embroidery, bla bla gitu ya? Iya, jadi saya lebih yang memang gaya-gayanya Eropa gitu, yang lebih simple, terus yang lebih bermain di cutting. Dress Tapi cocktail. lama-lama kelamaan ya dituntut oleh tamu gitu, karena tamu bilang kok agak simple ya, boleh nggak ditambahin ini, bisa nggak ditambahin ini. Lama-lama ya kita harus bisa menyesuaikan diri kan di mana kita berpijak. Jadi ya udah, saya mengerti pasar Indonesia, orang Indonesia pada umumnya pada saat itu memang mereka sangat menyukai sesuatu tuh yang craftsmanship. Jadi ada pekerjaan tangannya, ada nilai tambah lebih. Gitu. Bukan hanya casting, bukan hanya bahan. Iya. Nah disitulah akhirnya saya coba kembangkan bersama-sama untuk membuat lebih ada detailnya dalam mendesain, bukan hanya bahan dan cutting, tapi juga mesti ada embellishment-nya, mesti ada detail. Ya itulah. Akhirnya menjadi sampai sekarang. Dan label Sebastian Gunawan ini hanya untuk ladies? Iya, hanya untuk ladies. Tapi ya dengan lambat laun akhirnya kita juga dituntut oleh pasar, di mana mereka juga menginginkan baju siap pakai atau ready to wear. Akhirnya setelah label Sebastian Gunawan itu berjalan 4-5 tahun kalau nggak salah, saya lupa juga spesifiknya, itu lahir label baru yaitu Fotum. Oh ya. Fotum itu yang dimana kita bikin baju ready to wear atau siap pakai yang kita marketkan di department store pada saat itu. Nah, sekarang masih ada ya? Masih ada. Yang pada umumnya biasa kita taruh di department seperti Sogo, Metro, atau Galeri Lafayette, atau Seibu. Nah, terus akhirnya beberapa tahun kemudian juga dituntut lagi oleh pasar, karena kita nggak bisa pungkiri ya bahwa pasar itu kan beragam. Jadi ada di mana saya awal mulanya di pasar high end, terus akhirnya juga banyak para tamu-tamu saya dengan anak-anaknya yang masih pada remaja pada saat itu, mereka juga menuntut kok nggak bikin baju ready to wear yang lebih affordable atau lebih ekonomik, makanya keluarlah Fotum. Nah, lama tahun anak-anak ini kan semakin membesar juga, mereka juga menuntut lagi baju yang lebih eksklusif, ready to wear tapi juga bukan yang seperti baju ibunya yang mesti pesenan atau made to order. Jadi mereka juga maunya ready to wear tapi lebih party dresses yang lebih eksklusif atau limited edition, jadi nggak terlalu banyak dibuatnya. Akhirnya keluar label Sebastian Red. Oke. Berarti ada 3 label sekarang? 4. Nah, terus ya satunya lagi adalah Sebastian Sposa. Sebenarnya Sebastian Sposa dari dulu pun dari awal udah ada, tapi itu kan hanya berdasarkan pesanan. Tapi juga banyak kayak tadi saya bilang, jadi si anak-anak ini dari yang dulunya remaja, naik mereka udah mulai berkarir, mereka mau berkeluarga. Nah kan banyak anak-anak itu pada si anak-anak muda ini yang sudah lebih mapan, akhirnya mereka mau menjejaki kehidupan yang baru dengan menikah. Mereka juga pengen ada baju pengantin yang didesain oleh saya, tapi bukan hanya yang berdasarkan pesanan, mereka juga pengen lihat seperti di luar negeri pada umumnya kan, mereka bisa mencoba yang sudah siap. Dan mereka kalau udah suka, jadi mereka nggak usah desain, nggak usah fitting. Jadi mereka melihat yang udah suka, tinggal dipas-paskan aja atau di fitting lagi, berdasarkan ukuran mereka. Jadi mereka udah nggak usah melihat gambar, tapi melihat realnya. Makanya keluarlah Sebastian Sposa. Tapi untuk dressnya tadi itu semuanya rata-rata mereka full handmade atau ada beberapa mereka ada yang benar-benar manufacture? Oh, kita nggak ada yang manufacture. Jadi gini, kalau manufacture pun sebenarnya is not a big manufacture kayak kita konveksian, itu enggak. Oke. Tetap kita juga memang masih boleh dibilang home industry. Jadi karena juga setiap model kita kan nggak bikin sampai 2 losin, 3 losin, enggak. Jadi memang ada maksimumnya.
Itu benar limited edition ya? Iya. Gitu. Dan sekarang ada berapa outlet, Seba? Kalau untuk yang Sebastian Red kita ada 3 outlet. Kita jadi punya butik sendiri. Ya. Tapi kalau yang untuk Kotum itu kan karena tadi kita bilang di department store dan juga kita juga ada online-nya. Ya, jadi udah lebih banyak lagi tempat buat penjualannya sih. Outlet-outletnya seperti yang saya bilang di Seibu, Metro, Togo, Galeri Lafayette, terus juga ada punya portal online. Jadi lumayan. Oke. Terus untuk fabriknya sendiri, bahannya sendiri, masing-masing label mereka punya apa? Ini pure import. Punya standar. Itu mereka punya standar. Jadi memang kan dari harganya kan berbeda. Masing-masing label kan mempunyai tapi kita nggak bahas harga di sini ya. Jadi range marketnya kan berbeda-beda. Oh gitu. Jadi dengan fabric yang tadi akhirnya menentukan harga jual ya? Betul. Jadi ketika kita mau meresearch fabric itu juga kita udah mesti tahu target marketnya kita siapa dan harga jualnya di kisaran berapa. Nah baru kita bisa menentukan bukan jenis bahan ya, tapi harga bahan yang kita bisa spend tuh di berapaan. Dari beberapa hasil fashion designer ya, dan menurut saya punyanya Sebastian Gunawan kelasnya beda ya. Ya nggak juga kali, sekarang kan banyak anak-anak muda yang juga udah mulai pada berkarya dan banyak yang sukses saya lihat. Iya, tapi apa ya, touching-nya ya, apa sih, pokoknya feel-nya gitu beda lah gitu loh. Dan saya pun juga pengamat fashion, ini keren ini gitu loh. Makasih. Kalau ngomong kebetulan ada tim. Gimana? Ya, karena kita kebetulan juga ada tim sih. Kita mempunyai tim, jadi saya juga sama Christina nggak hanya bergerak berdua, tapi kalau untuk kayak label Kotum, Sebastian Red, dan Sebastian Spolsa itu kita juga memang saya mempunyai partner untuk produksi, untuk untuk tim desainnya atau tim detailnya kita juga memang punya tim. Oke. Dan tiap tahun ada event fashion show nggak sih atau promo khusus? Kalau promosi dalam arti kata apa nih? Kalau sale ya pasti ada untuk baju yang ready to wear karena kan itu kan come out mereka keluar by season ya. Jadi ada season-seasonnya. Jadi kalau memang udah lewat season pasti kan ada sesi promo. Ya. Tapi kalau untuk promosi dalam arti kata peragaan busana memang kita ada. Kayak kemarin kebetulan sebelum pandemi itu yang Sebastian Gunawan First Line itu kita ada show di Senayan City ya, pas lagi Senayan City Fashion Week-nya. Pas saya pembuka ya udah. Jadi ya pas lagi memang mengeluarkan koleksi yang barunya. Jadi ceritanya berawal dari ngelihat saudara ingin men-dress up mereka bla bla bla, akhirnya sekarang jadi bisnis dan ya dikenal orang. Sebenarnya saya sih nggak kepengen dress up mereka, saya hanya melihat aja. Saya gitu. hanya pemerhati. Jadi ketika saya melihat kayak kakak saya atau ibu saya dan pulang dari salon, terus mereka mau ke undangan, mereka pakai baju aja bolak-balik ganti-ganti ya kenapa gitu. Tapi begitu mereka menemukan yang pas pada diri mereka, secara karakter pun itu yang saya melihat gitu loh, berbeda. Mereka lebih senyum-senyum, lebih kayaknya feel so happy gitu. Nah itu karakter yang saya lihat. Nah saya juga melihat ternyata tuh orang bisa berubah ya karakternya ketika penampilannya juga berubah. Itu yang membuat daya tarik saya terhadap dunia fashion pada awalnya. Oke. Nah, terus nih saya lihat kan beberapa desainer Indonesia terutama ya mereka lebih ngelihat ke targetnya lebih ke ladies atau men's, jarang yang ke kidswear. Kenapa ya? Saya dulu sempat bikin kidswear dengan label Bubble Girl, tapi memang terakhir karena saya juga udah nggak kepegang dan akhirnya saya serahkan juga ke keponakan saya dan ketika dia menikah dia punya anak juga jadi udah mulai agak nggak kepegang lagi. Sebenarnya bukan yang nggak ada, sebenarnya banyak kok orang yang bermain di kidswear, tapi karena kidswear itu harganya nggak bisa terlalu mahal dan juga anak-anak itu berkembangnya dengan pesat. Kalau kita bicara dari umur 1 tahun sampai 12,
itu kan berkembangnya cepat sekali. Si anak itu. Nah, jadi kan si orang tua juga nggak akan mau spending too much money untuk anak-anak itu. Maksudnya bukan spending too much money dalam arti kata nggak mau mengeluarkan uang banyak. Mereka justru mengeluarkan uang banyak, tapi nggak mau membeli yang terlalu mahal karena kan daya pakainya tuh waktunya sangat sedikit. Iya, sangat pendek. Jadi ya mereka perlu lebih cermat aja dalam mengkonsumsinya. Kalau saya lihat sih akhirnya ya karena persaingannya juga banyak dan juga kita tahu baju anak-anak juga ya modelnya juga memang nggak bisa sampai terlalu berlebihan selain ya kalau evening dresses ya untuk special event. Tapi seberapa banyak sih anak-anak kecil itu pergi ke special event atau ke undangan ya kan nggak banyak. Saya pernah lihat Bubble Girl tadi itu dengan pernah bikin maxi dress gitu ya? Iya, pokoknya kita ada sempat kita mempunyai label Bubble Girl yang cukup lumayan. Masuk Metro kan dulu masuk Metro saya lihat. Betul ada di Metro, Sogo sama. Terus untuk si labelnya Sebastian Gunawan sendiri, maksudnya gini, suka dukanya gimana sih? Atau mungkin harga segini kemahalan mereka, sementara pernah nemuin kendala nggak sih dengan pembeli? Pasti. Karena kalau Sebastian Gunawan first line itu kan memang special made to order atau berdasarkan pesanan. Dan range harganya boleh tahu? Enak kali ya kita bicara range harga. Itu kan pesanan, jadi cukup bervariatif sebenarnya. Tapi kalau dari sistem kerjanya kendalanya pasti banyak karena walaupun di ready to wear itu juga kendalanya banyak karena gimana pun juga namanya fashion ladies, kalau kita bikin yang bajunya agak pas badan, itu pasti mempunyai kendala. Karena kan mereka sizingnya harus lebih beragam ukurannya. Seperti kita lah, kalau lelaki kan beli jeans, celana jeans saja dengan model yang sama ada berapa ukuran kan, dari 29, 30, 31, 32. Benar. Jadi satu model aja udah punya 5 ukuran gitu kan. Sedangkan kalau kita bikin 3 model berarti aja kita udah mesti stokin 15 piece untuk memenuhi ukuran itu. Dan kita nggak tahu favorite size-nya yang mana. Sedangkan favorite itemnya yang mana. Sebenarnya cukup complicated. Nggak semudah itu pada awalnya, tapi lama-lama ya dengan waktu kan jadi kita sudah bisa mempunyai kriteria. Umumnya orang lebih suka yang size ini atau kayak orang jualan sepatu sama juga kan. Jadi standard size yang lebih banyak di market itu size apa, yang lebih jarang size apa. Nah, itu nanti ada dengan sendirinya dengan waktu ya kita menemukan resepsinya itu. Oke, ini tadi kita ngomongin dengan masalah tentang pembeli. Kalau kita ngomongin masalah dengan tenaga kerja, untuk beberapa brandnya Sebastian Gunawan, ada kendala nggak sih dengan upah tenaga kerja, bla 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 gitu di Indonesia begini? Pasti. Tapi ya sejauh ini sih kita masih bisa mengikuti. Ya yang penting kita harus membuat sistem kerjanya, justru mesti bisa dibikin lebih efisien aja. Dan mereka dikasih target produksi mungkin ya? Betul, dikasih target. Kita juga dalam memberikan target, kita juga ada mesti membikinkan sistem supaya cara kerjanya itu masuk ke target itu sendiri. Kan kita nggak bisa cuma kasih bahan, ya udah lu gunting, lu jahit, lu ini kan enggak. Jadi udah ada bagian-bagiannya gitu, untuk mempercepat proses itu sendiri. Terus ada ketemu kendala-kendala nggak, seperti ada payet yang nggak ada di sini atau motif ini bla 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 yang nggak lengkap di Indonesia? Pada umumnya sekarang sih nggak terlalu ya. Pada umumnya itu udah nggak terlalu karena kalau dulu iya, kalau kita bicara 20 tahun yang lalu itu iya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah enggak ya, karena segala sesuatunya tuh bisa kita kalau kita bicara mau yang aneh-aneh banget memang sih pasti nggak juga gampang walaupun di sana. Iya. Itu ada specific places to buy that kind of things. Tapi kalau untuk yang standar-standar aja kayaknya kita juga nggak kekurangan sebenarnya, karena di Indonesia sendiri udah banyak supplier materi-materi fashion yang cukup lumayan. Atau bisa juga dibeli lewat online sekarang kan, kalau memang itu terlalu banyak. Untuk planning ke depan nih, Sebastian Gunawan sendiri gimana? Next year mungkin? Kenapa? Planning ke depannya?
planning ke depannya sih saya palingan ya kayak tadi saya bilang ya, saya sih berpikiran optimis aja. Maksudnya ya toh keadaannya juga udah negatif kan sekarang. Jadi ya mau nggak mau ya saya sih nggak mau mengikuti pikiran yang sedang terjadi sekarang ini dibawa mood apa ya, jadi nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Justru saya malah melihat oke, dengan waktu yang banyak apa yang harus saya bisa lakukan ya untuk ke depannya. Jadi ya saya mencari-cari aja bersama tim saya apa yang kita bisa lakukan. Maksudnya untuk mempersiapkan koleksi ke depannya, apa yang harus kita persiapkan. Terus seandainya masa pandemik ini udah berlalu, kira-kira mindset masyarakat Indonesia itu untuk berbelanja tuh seperti apa sih? Dan batasan range harganya seperti apa sih? Karena kan kita baru melewati masa-masa yang agak kurang baik ya secara ekonomi. Jadi di batasan harga berapa yang kira-kira mereka mau spending, nah itu kan bisa kita garap lagi. Nggak, maksud saya gini, apakah akan ada develop bisnis seperti bikin brand baru atau label baru? Kalau bisnis atau kalau kesananya sih pasti ada, tapi untuk bikin label baru untuk sementara sih enggak. Tapi kalau untuk membuat koleksi yang sifatnya berbeda, kayak tadi saya bilang, itu pasti ada. Umumnya biasa kan sekarang kita bikin banyak kan di evening dresses atau cocktail. Iya. Nah, mungkin nanti di dalam koleksinya kita akan pecah. Jadi yang dulunya boleh dibilang, boleh dikatakan 80% itu lebih ke cocktail dan evening. Jadi mungkin itu dibikin lebih porsinya lebih sedikit. Mungkin 50% hanya cocktail dan evening, 50%-nya lagi lebih ke daily wear. Nah, karena untuk daily wear juga bahannya kan harus berubah, desainnya dan juga teknik konstruksinya. Kan nggak mungkin seperti baju cocktail atau baju evening. Tapi saya sendiri ngebikin bridal dress juga kan? Betul. Kan ada yang maka tadi aku bilangnya Sebastian Spolta. Sebastian Spolta itu hanya khusus baju pengantin. Oh, dan itu hanya satu potong per itu. Pokoknya jadi kita udah menyiapkan desain-desain baru yang kita taruh di butik kita. Nah, jadi si pengantin itu bisa datang dan bisa mencoba kalau memang mereka suka, karena kita tidak menyediakan penyewaan. Jadi mereka ketika suka ya bisa di sizing ke ukuran mereka. Kalau memang nggak bisa, kita bisa di-redesign tapi dengan sentuhan yang sedikit lebih berbeda dari yang apa mereka lihat. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong tentang showroomnya sendiri atau butiknya, ada di mana aja? Kalau kita untuk yang Sebastian Red, kita ada di Plaza Indonesia. Ya. Dan terus kalau satunya lagi ada di Sunter, di studionya kita, dan juga ada di Taman Anggrek. Dulu saya pernah lihat di Plaza Senayan, bukan? Iya, ke Plaza Senayan kita kebetulan pas kontraknya habis kemarin ini, ya memang kita juga belum perpanjang karena dengan keadaan pandemi, jadi kita tunggu aja dulu wait and see. Karena kan kalau seperti itu kan kita mesti melihat, kebetulan aja sih blessing in the sky juga dengan keadaan gini kan, jadi pas kontraknya habis ya kita kan nggak harus perpanjang dulu kan. Ya benar-benar. Oke Sebah, makasih ngobrolnya, makasih waktunya. Sehat terus, semangat terus. Kamu juga, Hen. Ya, sampai ketemu lagi. Karya lebih kerennya lah. Makasih. Semoga pertanyaan semua terjawab ya. Oke, kalau ada waktu ketemu dong. Oke. Boleh. Oke. Kapan kita ketemu ya. Oke, makasih ya Sebah. Oke, thank you.